Baik, selamat malam Kanada. Selamat malam. Nah, gimana kabarnya Kak setelah jadi narasumber kemarin tuh di kuliah Kapital Selekta? Alhamdulillah baik. Nah, ngomong-ngomong kuliah Kapital Selekta nih Kak, kami itu sebenarnya ada salah satu tugas dari kuliah ini. Tapi sebelumnya kami izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Saya Muhammad Junan Mangudana, kemudian ada rekan saya yaitu Bayu Azrofi dan Caili Renu Saputra. Nah, jadi izinkan saya untuk memperjelaskan tentang kuliah ini Kak. Jadi kami itu ada tugas nih Kak. Mungkin dari angkatan Kakak ada juga tugas yang seperti ini. Nah, tugasnya tuh kami tuh kayak mencari para alumni alumni analis kimia yang hebat seperti Kanada Salsabila ini untuk menambah wawasan, kemudian kayak seperti mendengarkan pengalaman-pengalaman yang mungkin kita belum tahu Kak tentang dunia kerja dan sebagainya. Nah, sebelumnya boleh nih Kanada untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak. Eh, Baik. Selamat malam semuanya. Eh, Halo Kalian Kak. tuh angkatan berapa ya? Lupa. 60, Iya Kak, 59 angkatan berapa? 60. 60. Berarti umurnya kelahiran berapa sih? Berarti 2004, 5. 2005 Kak, tapi Oh, beberapa orang iya. ada yang 2004 juga. Oh ya. Berarti gapnya nggak jauh banget. Perkenalan, eh, perkenalkan nama saya Nada Salsabila, angkatan 54. Sekarang pekerjaannya jadi analis lab di salah satu perusahaan industri printing dan packaging kemasan, khususnya kemasan mainan di kawasan Jababeka Industri Cikarang. Apalagi ya perkenalannya? Eh, Lulus dari Ankim 2020, terus lanjut kuliah S1 di Turki sampai 2024. Jadi baru selesai kuliah S1 tuh 2024, sempet jadi asisten dosen di eh, LNK LNK 59 waktu tahun lalu. Enggak, ya, awal tahun lalu. Terus di sini baru bekerja selama sekitar setahunan. Jadi semoga apa ya, nanti jawabannya bisa membantu kalian gitu untuk selanjutnya ke depannya. Nah, boleh nih Kak. Tadi kan Kakak bilang katanya eh, kerja baru setahun nih Kak. Saya sebenarnya pengen nanya sih Kak, cuma pas kuliah kemarin belum kesampaian. Hmm, Eh, kan Kakak tuh kuliah lulus tahun 2020 ya Kak. ya, Nah, buat kayak study abroad-nya tuh kan kayak Kakak tuh mulainya tuh tahun 2021 di Turki. Nah, tapi ya, lulusnya tahun 2024 ya Kak. hmm. Nah, itu sistemnya gimana ya Kak? Kayak kenapa bisa 4 tahun gitu? Karena sebenarnya setahunnya itu kuliah bahasa Turki dulu. Jadi di Turki itu walaupun apa ya, international student, tetap harus full bisa bahasa Turki, punya sertifikat sampai C1 dulu. Jadi dari 2021, sebenarnya dari 2020 akhir ke 2021 itu eh, les bahasa. Jadi bukan les bahasa sih. Jadi keterima dulu di salah satu univ di Turki, baru mulai kelas bahasa. Nah, setelah kelas bahasa lulus sudah sampai C1, baru bisa mulai kuliah. Kenapa kuliahnya lebih lama? Karena sistemnya transfer kredit. Kalau misalkan di Indonesia kan, kalau misalkan kita mau nerusin S1, misalkan ada yang buka kan, paling banyak kayaknya dari alumni Ankim tuh, misalnya di Sahid, di Bakri gitu kan. Nerusin itu tuh kan bisa 2,5 tahun kan, karena sistemnya udah ada sendiri gitu, maksudnya paketannya untuk melanjutkan. Nah, kalau di luar negeri ini sebenarnya nggak ada pilihan dari D3 ke S1 tuh, nggak ada. Jadi sistemnya aku daftar lagi S1 gitu, kayak S1 ulang. Cuman pas mau mulai S1 aku minta apa ya, aku bilang ke
kepala jurusannya kalau aku pernah nih kuliah, maksudnya pernah sekolah D3 terus aku lampirin gitu. Maksudnya lampirin nilainya sama mata kuliahnya nanti ditransfer kredit yang sama gitu. Misalnya ada beberapa mata kuliah yang sama, kimia organik, kimia anorganik satu gitu. Ditransfer. Nah, itu nanti jadi kita nggak perlu ngambil lagi. Cuma minusnya ya untuk laboratorium itu harus ngambil dari awal gitu. Jadi nggak bisa ditransfer. Jadi sebenarnya dari berapa 240 AKTS. Kalau ditambah kayaknya AKTS bukan SKS setengahnya lah dapat gitu. Cuman minusnya ya gitu jadi lebih lama karena susah juga sih belajarnya soalnya full Turki gitu. Walah, jadi lumayan panjang ya Kak prosesnya ya. Iya. Kak, saya izin bertanya ya, Kak ya, terkait yang Kakak kuliah di Turki, Kak. Nah, biasanya kan kalau itu, hitungannya beasiswa atau emang Kakak ngedaftar gitu, Kak? Kalau aku hitungannya mandiri sih. Jadi waktu Mmm, itu emang karena lulus dari IPB-nya pas COVID kan. Terus punya mau nerusin S1 tapi yang negeri kan agak susah ya, banyak yang tutup. Kebanyakan swasta. Terus waktu itu ada kenalan di sana yang bilang kalau ternyata di sana tuh gak terlalu mahal semesterannya waktu itu sebelum inflasi. Jadi ya udah aku coba dan ternyata memang semesterannya pas tahun aku tuh kayak sekitar 1 juta lah satu semesternya. Kalau dirupiahin 1 juta. mhm. Cuman ya sebenarnya dihitung-hitung kan tetap perlu tiket dan ini juga kan bayar les bahasanya gitu. Nah, kebetulan aku tuh, pengen tahu banget Kak yang terkait kayak Mm-mm. bagaimana cara kita tuh pengen, eee, Study abroad. menggali ilmu tuh sampai ke luar negeri. Mm-mm. Tapi kan Mm-mm. biasanya tuh kayak infonya tuh dapatnya seputar dari beasiswa ini, beasiswa itu. Iya, Nah, iya, kebetulan tuh beasiswa tuh kayak ketentuannya tuh banyak banget, Kak. Nah, kalau iya, dari kayak program Kakak sendiri tuh yang mandiri itu ketentuannya bagaimana dan cara Kakak dapetin itu tuh di bagaimana sih, Kak, gitu, Kak? iya. Sebenarnya emang untuk apa ya, study abroad gitu untuk kuliah di luar negeri itu emang nggak gampang gitu. Maksudnya butuh apa ya, effort lebih juga. Kalau dari aku sendiri waktu itu emang apa sempet nyari tahu gitu, nyari tahu di websitenya. Biasa aku sering-sering googling aja sih, googling gitu tentang univnya. Terus biasanya di setiap website tuh kan ada email, kayak email tertera. Biasanya bisa di kalian email gitu buat tanya-tanya lebih detail tentang proses masuknya gitu. Tapi kalau dari aku sebenarnya ada di Turki itu ada namanya beasiswa YTB, itu beasiswa yang terkenal. Kalau emang ada tertarik untuk kayak ikut kayak program kuliah di luar negeri, coba aja apa cek di websitenya Turkiye Burslari itu. Itu ada eh, apa namanya jelas gitu dokumen required dokumennya apa aja. Biasanya sih kalau di yang YTB ini interview terus harus letter of intent gitu, harus jago nggak jago bikin esai sih, lebih kayak kita bisa nerangin apa sih yang kita punya, terus apa sih kemauan apa yang paling kayak passion apa yang bisa bikin mereka tertarik gitu, kayak ngasih beasiswa ke kita gitu. Terus juga kayak eh, study plan-nya juga gitu. Jadi kalau aku waktu itu cuman tinggal ngecek di websitenya karena waktu itu lagi COVID, jadi apply-nya semuanya online. Nah, terus ya paling dilihatnya ininya sih nilainya gitu. Cuman kalau misalkan daftarnya di universitas yang bukan top global banget gitu kayak NUS atau apa kayak KAIS atau apa, sebenarnya nggak terlalu susah sih menurutku selama apa ya nilai kalian nggak jelek-jelek banget gitu. Dan apa ya research misalnya mau ngambil
fokus researchnya jelas, research proposalnya atau letter of intentnya gitu jelas, ke depannya study plan-nya jelas, pasti kemungkinan diterimanya besar. Yang penting jangan apa ya, takut nyoba aja gitu. Nggak ada yang tahu maksudnya. Kalau nama rezeki. Oke. Kalau ke Turki tuh kita tuh harus bisa menggunakan bahasa Turki Iya. sananya. Apa bahasa Inggris tuh boleh gitu Kak, kayak bahasa Inggris aja gitu. Saran aku sih setelah aku apa ya kuliah pakai bahasa yang bukan Indonesia dan bahasa Inggris, jangan sih. Maksudnya bukannya aku tidak merekomendasikan, tapi apalagi kalian ngambilnya sains gitu ya, eksak. Aku tiap mau ujian tuh rasanya takutnya tuh bukan takut gak bisa jawab, takut gak ngerti ditanya apa gitu. Karena kan bahasa Turki gitu. Misal kita bahasa Inggris aja kadang suka apa Susah ya jawabnya nggak gitu. paham gitu Ya. ya, apalagi bahasa Turki. Dan di Turki tuh emang kayaknya dia tuh keberapa gitu ya yang mostly orang-orangnya nggak bisa bahasa Inggris. Even dosen aku tuh jarang juga yang bisa bahasa Inggris. Jadi walaupun kita international student ya tetap harus bisa bahasa mereka gitu. Sama halnya kayak di Jepang, kayaknya di Korea juga kayak gitu. Tapi ya sebenarnya balik lagi ke diri sendiri gitu. Kalau mau nge-challenge diri, ya silakan gitu. Karena menurut aku ilmu tuh nggak ada apanya ya. Ya nggak selalu worth it gitu. Maksudnya nggak ada yang sia-sia. Jadi belajar bahasa, nambah bahasa ya lebih bagus gitu. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, halo Kanada. Mungkin gantian ya Kak, aku ingin Hmm. beberapa pertanyaan untuk Kanada. Yang pertama, ini mungkin aku belum menanyakan terkait dengan dunia kerja ya kayak. Mungkin aku pengen masih penasaran aja nih sama perkuliahan Kak Mm-mm. di luar negeri. Menurut Kakak, apakah emang kuliah di luar negeri itu emang salah satu hal yang akan ngebus ngebus apa ya, ngebus up karir kita di Ah ya. apakah apakah itu nggak terlalu berpengaruh signifikan gitu Kak terhadap Hmm. jenjang karir kita nanti gitu. Mungkin itu dulu aja Kak. Hmm, Kalau dari aku sih sebenarnya nge-boost up atau enggak bisa iya dan bisa tidak gitu, tergantung. Tergantung dari apanya namanya, yang dari background company-nya gitu. Sebenarnya menurut aku kalau di Indo sih company itu emang ngelihat nama ya. Termasuk yang ngelihat nama kampus IPB aja, menurut aku IPB itu udah termasuk yang privilege gitu. Aku ngerasain dengan lulusan IPB aja tuh termasuk yang apa ya di change buat dipanggil HR-nya lebih tinggi gitu karena lulusan IPB. Dan untuk di luar negeri juga sebenarnya lebih tinggi juga, cuman susah juga di satu sisi. Soalnya aku sering apa ya eh interview terus ditanya, karena aku lulusan luar negeri ekspektasinya tuh mereka harus apa ya ngegaji aku tinggi gitu. Jadi mereka selalu nanya kayak emang nggak apa-apa kalau misalkan digajinya UMR, terus kayak eh, emang nggak apa-apa kalau misalkan teman kerjanya masih ada yang D3 atau misalkan S1-nya nggak luar negeri gitu. Pasti eh, lebih ke kebanyakan HR malah eh, kadang takut gitu, takut manggil eh, yang lulusan luar negeri karena ekspektasinya harus digaji yang tinggi ya. Sebenarnya ya, kita juga berharap digaji, cuman kalau aku pribadi sih emang niat apa waktu itu kuliah di luar negeri karena emang pengen pengalamannya gitu, experience-nya. Bukan waktu itu tuh emang aku nggak semikir itu buat kayak karir kerjaan ke depannya, karena sempet jujur awalnya tuh pengennya berkarirnya di akademisi gitu, lebih ke jadi researcher, eh, dan fokusnya mungkin jadi dosen gitu. Cuman balik lagi apa ya, karir path kan kadang suka berubah ya. Jadi sebenarnya bisa ngebus bisa, cuman tetap harus kitanya juga harus bisa apa ya memperlihatkan. Menurutku malahan lebih berat lagi karena
misalkan mereka tahu kita lulusan luar, pas kita kerja tuh ekspektasinya ada yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi kalau misalkan ada permasalahan atau apa, berharapnya kita bisa punya problem solving yang lain gitu dari perspektif lulusan yang dalam negeri gitu. Jadi sebenarnya ya ngebus atau enggak ya bisa iya bisa enggak gitu. 50-50 lah. Oke, terima kasih Kak. Sebenarnya tadi aku nyimpen satu pertanyaan tapi udah Ya, kejawab tadi. oh Jadi ya. mungkin aku kembaliin lagi ke Junda. Ya. Baik Kak, jadi emang untuk kuliah Kakak di Turki itu emang rencananya buat nyari pengalaman ya Kak. Ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain? Oh iya Kak, Kakak ini seangkatan sama atau kenal sama Kak Rusdi yang di Turki. Iya, nah iya kenal kenal dari dia. Dia kan 2 tahun berarti ya 2 tahun angkatnya. Iya tahu. Kak, aku Apa? adik tingkatnya di asrama Kak waktu Oh iya, ya. yang kan Jadi tapi dia nyebelin ya. Nyebelin. ya sedikit, Tapi Kak. tapi kamu berarti harusnya kamu tahu dong tentang Turki. Kalau tahu tentang dia maksudnya. Ya enggak sih Kak, maksudnya waktu aku masuk asrama tuh Bang Rusdi kan udah jadi alumni. Jadi tapi Bang Rusdi Heeh. tuh sering main-main aja ke asrama dan ketika Oh. itu Ankim juga, jadi aku banyak ngobrol juga gitu. Terus Oh. kemarin itu aku juga Kanada direkomendasiin sama Kak Rusdi juga gitu. Iya, gitu. Kan dia juga oh dia tuh asrama apa sih namanya lupa. Masih di sekarang di asrama. Enggak Kak, dia udah Oh, udah enggak. jadi mana? Baik Kak, mohon maaf Kak sebelumnya karena memang waktunya terbatas ya Kak. Nah, mungkin Hmm. tadi pertanyaan terakhir ya Kak. Jadi sebelum diakhiri, mungkin boleh komentasi terlebih dahulu Kak. Oh iya. Saili, boleh. Oke, mungkin dalam hitungan ketiga ya kak. Gayanya Hmm. gaya formal dulu ya. Satu, dua, tiga. Bentar, tahan kak, tahan. Oke. Mungkin gaya Ankim boleh kali ya, Yang Ankim. Kim. Emang ada gayanya? Ada kak, baru kak gaya begini kak. Oh gitu, nggak tahu. Sejak kapan Oke. ini? Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Terima kasih kak. Sama-sama. Baik, terima kasih Kak atas pengalaman dan wawasan yang telah Kakak berikan kepada kami Kak. Semoga Ya, kami bisa mengikuti jejak Kakak Kak. Doakan ya Kak. iya. Berarti sekarang semester berapa ya? Semester Semester 6 Kak? 6 kak. Oh, berarti setahun lagi ya, semester Ya, akhir. Iya, setahun. setahun lagi. Amin. Semangat ya, di Ankim. Semangat banget kak. Ya, Amin. makasih. Ya Ya, udah aku makasih Kak. izin live ya. Ya, makasih banyak Terima Kak. kasih kak. Makasih banyak. Selamat Ya, malam. Malam kak. mau nggak? Udah, Oke, udah. cuma 3 pertanyaan doang anjir. Cok, cok, ah.